Namaku Iwan. Aku baru saja bekerja di sebuah pabrik yang masih berada di daerah Jawa Barat. Bisa dibilang aku baru masuk kerja kurang lebih 3 bulan. Ya, cukup menyenangkan bertemu dengan teman baru, pekerjaan baru. Aku coba menjalankan setiap pekerjaanku dengan baik. Di pabrik ini aku bekerja di bagian produksi. Pekerjaan yang kulakukan di sana bisa dibilang cukup menguras tenaga. Harus berkonsentrasi dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hari itu aku ke bagian lembur. Aduh, badanku mulai pegal. Aku minta istirahat sejenak. Aku keluar mencari udara segar, sekedar untuk meregangkan badanku saja. Saat itu jam 9 malam. Terpikir olehku untuk cari jajanan untuk ngemil lah. Agak lapar juga sih. Aku berjalan keluar untuk mencari gorengan saat itu. Sayangnya tutup. Terpaksa aku kembali lagi. Dalam perjalanan menuju tempat produksi, aku melewati beberapa lorong yang cukup gelap jika sudah malam hari dan sepi. Suara langkah kakiku saja bahkan bisa terdengar menggema. Dan ketika aku berjalan, di depanku terlihat ada orang yang juga berjalan. Sepertinya salah satu karyawan, tapi dari perawakannya si perempuan. Dia berjalan ke arahku. Namun karena kondisi gelap, jadi yang terlihat hanya siluetnya saja. Aku berjalan sampai aku menyadari sesuatu. Di lorong ini, langkah kakiku terdengar menggema seperti yang kubilang. Tapi, langkah orang yang berada di depanku itu nyaris tidak terdengar sama sekali. Aku pun berinisiatif mengambil handphone dan menyalakan flashlight. Dan ketika aku nyalakan flashlight, sempat kusorot ke arah depan. Astaga! Orang yang seharusnya berjalan di depanku dan menuju ke arahku tidak ada. Seketika ketika ada cahaya, orang itu hilang.
Buru-buru aku lari dengan cepat keluar dari lorong itu, segera menuju ke ruang produksi. Sampai ruang produksi, aku cukup tenang karena aku masih bisa melihat teman-temanku yang lain. Dan suasana pun terang. Salah satu temanku sempat bertanya, "Kenapa lari-lari?" Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Lanjut ya. Aku tidak langsung ceritakan apa yang kulihat tadi. Takutnya malah membuat panik seisi ruangan. Saat itu di ruang produksi mungkin masih ada sekitar 10 orang yang masih bekerja, termasuk aku. Menjelang pulang saat itu, kulihat ada salah satu temanku sesama karyawan yang dia tertidur. Joko namanya. Dia tertidur di kursi dan mejanya. Ya, refleks aku pun membangunkannya. Joko, woi, bangun. Joko, woi, Joko. Aku menepuk-nepuk bahunya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk bahuku dari belakang. Woi. Dan ketika aku berbalik, Joko? Hah? Dan kulihat yang di kursi sudah tidak ada siapa-siapa. Mukanya, loh. Joko menatapku kebingungan. Dia bilang dia baru saja dari toilet. Aku pun buru-buru kembali ke mejaku. Aku melihat beberapa orang menatapku keanehan. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum. Dan aku mulai menyadari bahwa dua kejadian yang baru saja ku alami itu adalah gangguan makhluk halus. Singkat cerita, jam kerja selesai dan kami pun bersiap pulang. Saat itu, aku menunggu dijemput oleh kakakku. Karena motorku dibawa oleh kakakku, dipinjam, dan nanti katanya akan menjemputku pulang. Selagi menunggu kakakku, aku duduk dekat parkiran. Dan tak jauh dariku, aku baru sadar ada yang duduk juga. Seorang pegawai, namun dia sudah cukup berumur. Seragam yang ia pakai berbeda denganku. Sepertinya dari divisi yang beda. Warna bajuku biru sedang dia berwarna putih kecoklatan. Aku pun mendekati ibu itu sedikit basa-basi lah, sambil menunggu kakakku. Malam, Bu.
Ibu itu terlihat seperti kelelahan. Dia terus memegang-megang pundaknya sambil memijit-mijitnya. Capean ya, Bu? Kenalin, saya Iwan dari bagian produksi. Ibu lembur juga jam segini. Padahal mah, Bu, kalau udah berumur mah istirahat aja. Jangan diambil lemburnya. Ibu itu menatapku. Wajahnya terlihat lelah. Dia hanya membalasku dengan senyuman. Kalau ibu di bagian apa, Bu? Sorry saya banyak tanya, Bu. Ya, sambil nunggu kakak saya lah. Ada teman ngobrol. Bu, tiba-tiba ibu itu menangis. Dalam tangisnya, dia bilang capek, sakit hati. Ibu capek kenapa? Sakit hati sama siapa, Bu? Dia bilang sakit hati oleh atasannya. Sabar, Bu. Ya, namanya juga kerja, Bu. Pegawai kayak kita mah tuh mau gimana lagi, Bu? Jangan diambil pusing, Bu. Udah, kalau dimarahin sama si bos, santai aja. Kulihat nama yang tertera di seragamnya. Terlihat namanya Sriwati. Bu Sri, saya panggil Bu Sri aja kali ya. Gini, Bu, saya juga sering dimarahin, tapi ya udahlah. Toh saya juga memang salah. Jangan diambil hati, Bu. Ketika itu ku dengar klakson motor, dan itu adalah kakakku. Aku pun pamit pada Bu Sri. Bu, saya sudah dijemput. Saya duluan ya, Bu. Bu Sri pasti nunggu dijemput juga ya. Ya udah. Mari, Bu. Aku berjalan menuju kakakku yang berada di luar gerbang. Ku tengok lagi ke arah Bu Sri. Dia masih terduduk dan terlihat menangis sambil memegang pundak lehernya. Aku kasihan dengan si ibu itu. Aku bilang pada kakakku, "Kak, punya 50.000 nggak? Pinjam dulu lah. Bentar ya." Aku pun beranjak berjalan kembali kepada Bu Sri. Sambil memegang tangannya yang dingin, kuselipkan uang 50.000 itu. "Bu, ini buat ibu ya, buat tambah-nambah. Semangat kerjanya ya, Bu, jangan sedih." Lalu aku pun berjalan kembali ke arah kakakku. Dan kakakku pun langsung menancap gas. Kita pulang ke rumah. Di perjalanan kakakku bertanya, "Untuk apa uang 50.000 tadi?" Ku bilang aku berikan pada Bu Sri yang tadi ada di tempat duduk di parkiran. Dia nangis, kasihan, dimarahin bosnya.
Kakakku lalu menengok ke arahku sambil menyetir motornya. Dia bilang, "Bu Sri yang mana ah? Orang tadi di parkiran gak ada siapa-siapa. Kamu malah simpan uangnya di atas kursi kosong. Ngapain sih? Aneh." Mendengar kakak berkata seperti itu, kupikir dia bercanda. Setelah terus kuyakinkan, kakak benar-benar tidak melihat siapa-siapa di parkiran itu. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Lalu tadi siapa? Keesokan harinya, aku pun kembali ke pabrik dan coba memberanikan diri bertanya pada HRD. Siapa tahu kakakku memang mengada-ngada dan mengerjaiku. Aku bertanya tentang Bu Sri. Dia bekerja di bagian mana, dan aku pun ceritakan semalam aku bertemu Bu Sri. HRD itu Pak Tito, sebut saja dia, mengerutkan dahinya dan mulai cerita. Seragam yang kulihat berwarna putih agak kecoklatan itu seragam lama. Seragam pekerja lama. Dulu ada pekerja memang bernama Sriwati. Namun dia sudah meninggal. Dari cerita yang beredar, dia meninggal dengan mengakhiri hidupnya di rumahnya. Dan kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Astaga. Ketika aku ceritakan ciri-cirinya, iya, mirip seperti itu. Bahkan Pak HRD itu pun memperlihatkanku sebuah foto dan iya, wajahnya persis. Kakiku lemas dan badanku merinding hebat. Berarti yang semalam bertemu dan mengobrol denganku itu sudah meninggal. Tidak begitu jelas penyebab kenapa dia mengakhiri hidupnya. Yang jelas, aku pun memberikan doa terbaik untuk almarhumah agar tenang. Karena dari obrolan terakhirku bertemu dengannya, sepertinya beliau masih belum tenang.